banyak kejadian ruang-ruang publik yang menjadi simpul interaksinya anak Hmm, itu digusur karena kepentingan orang dewasa ya. gitu ya. Jadi kan karena ada relasi yang timpang antara orang dewasa dengan anak, yang paling mudah untuk dilenyapkan gitu ya adalah kepentingan anak gitu ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo Sobat TCID, selamat datang di Suara Akademia. Ini adalah podcast dari The Conversation Indonesia. Untuk host kali ini ada saya, Muhammad Syarif, sebagai podcast produser, dan kita akan membahas satu hal yang memang lagi rame di social media, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, you name it. Banyak banget yang memang membahas soal satu fenomena di mana anak muda tuh banyak banget yang berkumpul di salah satu daerah di Jakarta, tepatnya di salah satu stasiun ya di Sudirman, yaitu sampai hari ini banyak banget yang menyebut Citayam Fashion Week. Anak muda dari Bojonggede, dari Citayam, dari daerah manapun gitu ya, mereka semuanya berkumpul di satu titik dan banyak banget pro dan kontra mengenai situasi seperti ini. Ada yang bilang ini adalah salah satu tanda terbukanya ruang publik di Indonesia, tapi ada yang bilang justru malah anak-anak muda ini tuh memperlihatkan bahwa mereka mengotori dan juga membuat ruang publik yang seharusnya nyaman dan enak untuk digunakan banyak orang, tapi mereka justru malah membuat itu jadi tidak nyaman untuk dipakai. Di podcast kali ini kita merekam menggunakan Zoom. Narasumber kita sedang berada di Australia, ada Mas Randy. Halo Halo, Mas halo. Randy, apa kabar Mas? Halo, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Acil? Ya, Jakarta lumayan seru gitu. Australia gimana Mas? Australia juga sedang musim dingin jadi Aduh jadi ya, kita sedang beradaptasi dengan kedinginan ini gitu ya. Jadi butuh butuh yang beberapa anget-anget nih kayak diskusi hari ini gitu ya. butuh beberapa penyesuaian. Tapi ini Mas Randy, mungkin pertanyaan pertama yang bakal aku tanyain gitu. Ketika berbicara soal fenomena Citayam Fashion Week, ini kan fenomena yang kayaknya semua orang mendengarkan ini gitu ya, dan juga melihat ini di Instagram, di TikTok gitu. What comes to your mind nih Mas, sebagai seorang peneliti urban atau mungkin rural development dan juga social inequality gitu, soal tren ini nih Mas? Sebelum menjawab pertanyaan itu aku bikin disclaimer dulu kali ya. Heeh. Jadi apa yang aku sampaikan, jadi pandangan ini di podcast ini merupakan pandangan pribadi gitu ya. Walaupun aku punya afiliasi sebagai peneliti Semeru katakanlah, tapi ini tidak serta-merta mewakili pandangan lembaga gitu ya. Ini murni pandangan pribadi gitu. Berdasarkan bahan bacaan, berdasarkan hasil riset Semeru juga mungkin nanti diskusinya. Tapi itu satu disclaimer-nya. Yang kedua aku mau menyapa warga Citayam dulu kali ya. Citayam Raya nih apa kabarnya? Mungkin kalau nanti podcast ini tayang dalam bentuk video nih bisa ngeliat juga bahwa styleku udah cukup Citayam belum nih. Udah kelihatan lorongnya gitu ya. Iya itu. Dan ada di Sudirman nih kebetulan background-nya juga. Oke. Tadi pertanyaannya apa yang ada di benak pertama kali melihat fenomena Citayam Fashion Week ini? Sebenarnya yang pertama kali ada di benak itu mungkin karena latar belakangnya adalah peneliti gitu, jadinya kayaknya menarik untuk diteliti gitu ya, untuk dikaji gitu ya. Jadi fenomena ini sebuah isu yang menarik untuk dikaji, bukan hanya soal bagaimana fenomena ini terjadi dan mengapa ini terjadi, tetapi yang juga menarik adalah untuk melihat sejauh mana implikasinya terhadap kebijakan publik. Misalnya sejauh mana fenomena ini dibaca, didalami, dan melihat implikasinya terhadap pembangunan kota yang inklusif misalnya, kota yang ramah anak dan remaja, pemuda gitu ya. Apalagi ini kan fenomena ini dibawa secara organis, secara begitu saja gitu ya, secara tiba-tiba oleh anak-anak muda di pinggiran kota Jakarta gitu. Dan apakah fenomena ini juga bisa dibedah untuk
melihat sejauh mana ruang-ruang kota besar seperti Jakarta ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan remaja, terutama remaja pinggiran kota yang kita mungkin punya asumsi mereka selama ini termarginalkan, Ya. gitu ya, dari pembangunan kota. Nah, itu tadi pertanyaan justru munculnya adalah pertanyaan gitu ya, kayak pertanyaan penelitian gitu akhirnya. Nah, sambil nunggu donor yang mau tertarik, ayo siapa ada donor yang mau tertarik untuk membiayai penelitian ini, tapi kan biasanya peneliti sebelum menemukan jawabannya juga boleh dong kita menduga-duga gitu ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya kita punya hipotesis dulu deh. Yeah. Gitu. Menduga-duga sebenarnya ini fenomena ini apa yang sedang terjadi. Saya melihatnya pertama begini, apakah fenomena Citayam Fashion Week yang digerakkan oleh anak-anak atau remaja-remaja pinggir kota Jakarta ini merupakan fenomena yang sedang ingin berbicara soal hak warga atas kota. Maksudnya begini, kalau dalam diskursus perkotaan gitu ya, hak atas kota itu bicara soal kota itu bukan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, misalnya kelas menengah ke atas, Sudirman gitu ya. Mungkin kita kenal Sudirman, kawasan elit gitu ya. Bukan hanya bisa dinikmati oleh mereka dengan penghasilan tinggi ke atas gitu, tapi juga bisa dinikmati oleh warga marginal gitu. Mereka punya hak untuk menikmati kotanya gitu, kota besarnya gitu. Nah, apalagi lagi-lagi ini fenomena ini muncul dari kegiatan yang sporadis, yang itu dekat dengan informalitas gitu ya, oleh yang informalitas sendiri. Kalau kita membaca bagaimana kota-kota di Indonesia tumbuh, itu adalah sebuah karakter yang khas ya, yang ada di Indonesia, di kota-kota di Indonesia gitu. Jadi informalitas itu kalau kata Thanos itu inevitable gitu, tak terhindarkan gitu ya dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Artinya dan kalau ngomongin sesuatu yang informal gitu ya, itu tuh kegiatannya selalu penuh dengan kejutan gitu. Makanya mudah viral gitu ya. Dan itu diekspresikan di dalam ruang kota. Bahkan pada tingkat tertentu kalau mau mendiskusikan ini lebih spekulatif lagi gitu ya. Apakah ini juga menjadi pembuka untuk kita berdiskusi soal sejauh mana ruang publik di kota itu bisa menjadi ruang yang menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi, misalnya gitu. Jadi ada kontestasi ide di situ, bahwa ide itu bukan hanya ide membangun kota, menghidupkan kota, itu bukan hanya idenya para elit politik, elit ekonomi yang tinggal di Sudirman dengan berbagai macam kemewahannya, tetapi ide ini bisa lahir dari warga pinggiran kota gitu ya, untuk memunculkan atau memberikan kontradiksi atau gemburan-gemburan terhadap konstruksi pembangunan kota yang selama ini dibangun. Misalnya gini, Jakarta kotanya modern gitu ya. Kalau modern itu eksklusif gitu ya, ini digembur nih sama warga marginal bahwa kotanya jangan eksklusif dong. Kita juga pengen ngerasain nih gitu. Gitu kira-kira yang kayaknya menarik deh buat dikaji gitu. Nah, Mas Randy, tapi kan tadi sempat nyebut gitu ya, kayak misalnya ruang publik yang tadi udah disebut sama Mas Randy, kayak banyak banget ide justru supaya tidak terlihat eksklusif. Kita ngelihat tata taman, habis itu juga integrasi transportasi di sekitaran Duku Atas tuh sering disebut sebagai apa ya? Salah satu alasan penting kenapa banyak remaja-remaja SCBD ini tuh bisa main ke Jakarta.
The question is, sepenting apa sebenarnya akses ruang publik yang inklusif buat segenap golongan warga, especially buat remaja di daerah pinggiran atau penyangga kota nih? Nah, ini menarik pertanyaannya. Sepenting apa? Jadi kalau ngomongin penting atau tidak penting, jelas jawabannya penting gitu ya, ruang publik. Saya ingin memberikan ilustrasi lebih nyata gitu ya, kalau ngomongin penting atau tidak penting itu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Semeru tahun 2015. Saya terlibat di sana. Waktu itu tentang kemiskinan anak di perkotaan. Jadi kita melihat bagaimana anak-anak itu mendeskripsikan kemiskinan yang dia alami di perkotaan. Nah, di situ ketemu bahwa ruang publik itu menjadi sangat penting bagi anak-anak ini kan termasuk remaja ya, termasuk remaja pemuda. Sangat penting bukan hanya mungkin orang ngelihatnya taman itu cuma buat tempat bermain, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Anak-anak bisa menjelaskan bagaimana taman ini atau ruang publik ini punya banyak fungsi selain tempat main. Misalnya fungsi kesehatan karena bisa untuk olahraga. Fungsi pendidikan karena orang berinteraksi di situ bisa belajar sesuatu yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Misalnya belajar berinteraksi, belajar bertoleransi, berbagi. Kemudian ruang publik bisa dijadikan tempat untuk saling menjaga. Nah, pada saat kami melakukan penelitian itu ternyata banyak kejadian, salah satu case-nya di Jakarta. Banyak kejadian ruang-ruang publik yang menjadi simpul interaksinya anak itu digusur karena kepentingan orang dewasa, gitu ya. Jadi kan karena ada relasi yang timpang antara orang dewasa dengan anak, yang paling mudah untuk dilenyapkan, gitu ya, adalah kepentingan anak, gitu ya. Anak bisa main di jalan misalnya gitu. Tapi begitu ini digusur menjadi tempat parkir misalnya atau ada satu case di Jakarta juga ruang publiknya itu ditembokin gitu karena katanya mau dibangun menjadi apartemen atau pasar gitu ya di Jakarta Utara. Nah ini ditembokin. Ternyata dampaknya apa? Ini anak-anak sendiri loh yang menceritakan ya. Jadi bisa mendeskripsikan sedalam itu. Jadi dampaknya adalah ketika ruang publik yang ini tadinya menjadi simpul bagi anak-anak berinteraksi dan saling menjaga, tidak ada lagi, anak-anak itu jadi mencar mainnya. Jadi ke warnet, sampai nggak tahu waktu, mabok-mabokan, jadi tukang parkir, ruang publik gitu. Fungsinya. Nah ini dampaknya ketika ruang publik itu lenyap gitu ya, karena akan menghilangkan nilai-nilai yang itu menjadi kebutuhan bagi anak, meningkatkan kesejahteraannya, bukan hanya kesejahteraan dari sisi ekonomi tapi non material gitu ya, kebahagiaan, kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah itu yang rasanya jadi hilang setelah ruang publik tidak ada gitu. Oke, ini adalah jawaban dari anak-anak yang memang Mas Randy dan juga teman-teman dari Semeru gitu yang sudah coba ditanyakan ketika 2015 gitu, Mas. Artinya secara nggak langsung mungkin sebenarnya ketika ada ruang publik yang let's say dihilangkan dalam tanda petik gitu ya, karena kepentingan orang tua gitu, kepentingan orang dewasa. Secara nggak langsung anak-anak ini juga ngasih tahu bahwa kita juga butuh tempat untuk berkumpul dan melakukan banyak hal gitu ya, secara nggak langsung mereka ngomong gitu ya. Betul sekali dan tadi karena ada ketimpangan relasi itu dalam pembangunan kota, suara anak tuh memang jarang didengerin. Suara remaja itu jarang didengerin. Saya hampir bisa memastikan bahwa siapa JJ dan Bonge itu pasti tidak masuk di dalam daftar forum anak, forum kota layak anak misalnya. Betul. Di Citayam misalnya. Saya hampir bisa memastikan karena gini,
anak secara umum saja termarginalkan, apalagi ini kita bicara anak yang miskin, anak yang ada di pinggiran kota misalnya, itu semakin termarginalkan lagi karena faktor-faktor deprivasinya semakin faktor-faktor marginalitasnya, keterpinggirannya itu semakin banyak, miskin, pinggir kota, misalnya pendidikannya rendah, itu kan semakin membuat mereka termarginalkan lagi gitu. Nah makanya ini tuh fenomena ini menjadi menarik ketika sebenarnya tidak hanya berhenti di viralitasnya aja, tapi menjadi momen untuk ayo kita merevisit lagi deh cara kita membangun kota yang ramah anak untuk melihat aspirasi mereka nih yang selama ini termarginalkan dalam pembangunan kota. Oke, lumayan menarik nih. Gimana caranya kita bisa dapat insight dari anak-anak ini, Mas? Itu yang jadi pertanyaan gitu, karena ketika melibatkan riset itu ya, enggak, how we capture it gitu maksudnya. Gini, di era digital ini kan sebenarnya mudah sekali ya memperoleh informasi, walaupun sebenarnya begitu banyak informasi juga membuat kita tuh menjadi kita menghadapi kelangkaan atensi gitu. Makanya ada konsep kemudian udah cukup lama sebenarnya diperkenalkan namanya attention economy gitu ya, ekonomi atensi, di mana di tengah banjir informasi ini, di era digital ini, orang-orang tuh berusaha, termasuk kita nih di podcast ini, berusaha memproduksi informasi yang bisa menarik atensi banyak orang. Dalam hal kebijakan publik, ini menarik nggak sih buat pengambil kebijakan gitu. Termasuk Citayam Fashion Week ketika viral, mereka mestinya mampu untuk menarik atensi para pemangku kebijakan untuk merevisit kembali cara mereka membangun kota. Nah, caranya gimana? Momennya udah ada, tinggal ayo deh sama-sama kita bisikin nih pemangku kebijakan. Coba gali lebih dalam aspirasi anak ini. Makanya tadi saya bilang mestinya tidak berhenti dari viralnya saja, tapi kita perlu kajian lebih dalam untuk mendengarkan aspirasi. Sebenarnya apa di balik fenomena ini yang hendak diaspirasikan oleh anak-anak? Di forum anak libatin deh anak ini, gitu, untuk didengerin bahwa misalnya kembali lagi ke ruang publik, bahwa membangun ruang publik bukan hanya semata-mata ruang publiknya ada, mungkin di Citayam ada gitu ya. Mungkin di Citayam Bojonggede ada, tapi kenapa mereka tidak memilih di sana? Misalnya, karena bisa jadi bisa jadi ruang publik di sana tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk mengekspresikan aspirasinya. Gitu. Di Jakarta bisa, selain karena mungkin instagramable gitu, tapi mudah bagi mereka untuk ketika mereka hadir di Jakarta, membuat konten, memproduksi konten, mudah bagi mereka untuk menghimpun atensi lebih banyak orang untuk melihat dia sebagai warga kota yang ingin diakui dan aspirasinya tersampaikan. Nah, cuma aspirasinya ini nih yang perlu kita dalemin gitu. Apakah cuma sebatas viral gitu? Nah, itu yang rasanya perlu digali. Artinya sesimpel pertanyaan why Sudirman, why Duku Atas itu bisa digali dan akhirnya bisa jadi bikin satu yang lebih bisa. Itu ya. Bisa, makanya ini tinggal nunggu donor untuk lo. Mau nggak kita teliti ini nih? Oke, nah tapi kita tadi berbicara soal ruang publik gitu. Kita tahu bahwa stasiun Duku Atas Sudirman ini kan bisa dibilang jadi melting point-nya anak-anak Citayam Fashion Week ini ya, gitu. Kalau misalnya kita ngelihat tadi taman adalah tempat untuk anak-anak berekspresi gitu, ada nggak sih dampak ekonomi atau lainnya kalau misalnya mereka nggak dapat ruang publik yang bagus nih? Balik lagi ke konsep attention economy tadi. Gini, begitu seseorang mendapatkan atensi,
gitu ya. Para remaja Citayam ini mendapatkan atensi, ini pasti ada sesuatu yang sedang mereka tuju. Apakah itu berkaitan dengan ekonomi ataupun non ekonomi, tapi yang jelas ke apa keviralan mereka itu adalah upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau saya baca gitu ya dari media gitu kan, beberapa anak ketika event itu berlangsung menjadi viral, kemudian mendatangkan endorse bagi dia dari brand tertentu. Peluang ekonominya menjadi lebih besar untuk mereka meningkatkan kualitas hidup. Nah itu yang juga bisa kita lihat sebenarnya dari fenomena ini. Oke, nah kita sudah tahu nih bahwa ada fenomena yang lumayan menarik sebenarnya Mas Randy ya buat dibahas gitu. Kalau kita sedikit berandai-andai atau mungkin bisa mengilustrasikan gitu nih Mas, akses ruang publik yang inklusif dan nggak bias kelas itu yang kayak gimana sih? Mungkin bisa ada kota yang dijadiin referensi gitu, kayak ini pas banget nih, inklusif, jadi inspirasi juga buat dibangun gitu. Yang terpikir pertama kali dari saya itu ketika ngomongin inklusif itu dia harus aman. Jadi ruang kotanya, ruang publik kotanya itu harus aman bagi siapapun dengan latar belakang apapun, latar belakang sosial ekonomi, apakah itu berdasarkan gender, berdasarkan umur gitu ya, karena didorong oleh remaja gitu. Dia harus menjadi ruang yang aman bagi siapapun melampiaskan ekspresinya, menyalurkan aspirasinya. Jadi harus aman dulu nih. Kalau nggak aman pasti nggak ada yang mau mengakses ruang publik itu. Jadi pertama harus aman. Yang kedua harus affordable, harus bisa dijangkau gitu. Jakarta dengan berbagai infrastruktur yang katakanlah semakin baik ke daerah pinggiran kota, itu membuat anak-anak, remaja-remaja ini bisa lebih mudah mengakses ruang publik di Jakarta. Jadi terjangkau dari sisi akses maupun dari sisi harga misalnya yang gratis. Kalau nggak gratis biasanya eksklusif untuk kalangan tertentu, bukan marketnya gitu ya. Kalau bahasanya generasi Z ini gitu. Jadi itu jadi pertama aman, yang kedua affordable. Dengan begitu masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi bisa berkumpul, bisa bersimpul di sana, bisa saling belajar, bertoleransi. Kita bisa berkaca itu dari negara-negara yang punya taman relatif banyak gitu ya. Misalnya di Australia ini, saya merasakan betul gitu bagaimana park atau taman itu bisa menjadi ruang interaksi orang-orang dari berbagai macam warna kulit dan warna rambut. Anak-anak saling berinteraksi, belajar toleransi karena aman gitu bagi siapapun, nggak rasis misalnya itu. Nah itu sebenarnya apa ya, semacam hikmah mungkin ya yang bisa diambil gitu ya bagi para pengambil kebijakan untuk merevisi atau melihat lagi, mendefinisikan kembali pembangunan ruang publik, terutama taman-taman untuk anak dan remaja di kota-kota besar. Kan gini, kan kita juga suka gini nih, ini kritik banyak di perencanaan kota juga nih. Jadi seringkali taman itu tidak direncanakan. Jadi taman itu dianggap dibangun ketika ada ruang yang sisa. Jadi misalnya kita punya kafling sekian, oh ini ada sisanya segini, berarti dijadiin taman deh. Nah itu cara itu harus dibalik. Jadi taman itu harus direncanakan sejak awal,
dan rencananya harus melibatkan target pasarnya, mau ke siapa. Kalau tamannya ditujukan untuk taman anak-anak, maka anak-anak harus diajak bicara gitu, harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya tentang bagaimana taman yang aman buat mereka. Atau Gitu. ini cuma sekedar, enggak, sorry. Ini taman aja kah? Atau mungkin juga harus disertai dengan transport, atau mungkin fasilitas lain yang menunjang, kayak misalnya ada kantin, tempat makan, gitu. Ada nggak sih Ya, unsur-unsurnya gitu? ya, itu faktor-faktor yang membuat anak-anak lebih nyaman ya di taman ya, gitu. Ya itu mungkin bisa jadi faktor ketiga tuh akhirnya. Jadi aman, affordable, kemudian nyaman gitu ya, karena berbagai macam fasilitas yang menunjang yang bisa memenuhi kebutuhan anak. SCBD mungkin Sudirman gitu ya, kawasan Duku Atas bisa menangkap kebutuhan para remaja Citayam yang ingin viral misalnya, Oke. karena Instagramable misalnya, kan itu juga hal yang barangkali memang menjadi kebutuhan anak gitu. Oke. Nah, Remaja. kita ngelihat akhirnya dari penjelasan dari Mas Randy gitu, maksudnya ngelihat bahwa ternyata kita membutuhkan taman yang tadi satu affordable, terus juga tempatnya juga nyaman gitu ya. Ngelihat dari semua yang tadi udah disebutin nih Mas Randy gitu. Kalau kita misalnya sedikit mencoba untuk mengkoreksi dalam tanda petik gitu ya, apa aja nih yang harus diperbaiki supaya bisa menjawab kebutuhan anak muda, apapun latar belakang sosial ekonominya gitu, akan ruang mau dia sekolah di mana lah, mau dia status sosialnya kayak gimana, nih apa aja yang harus diperbaiki, especially soal ruang publik dan tanggung jawab siapa nih? Apakah masyarakat juga harus dilibatkan atau mungkin cuma kayak pemerintah aja gitu? Gimana, Mas? Kalau ruangnya untuk masyarakat, maka masyarakat harus dilibatkan gitu. Oke. Kan selalu kalau dalam pembangunan kota gitu ya, sebenarnya kota ini punyanya siapa gitu. Kalau kotanya untuk masyarakat, ya masyarakat harus dilibatkan gitu ya secara normatif mudahnya. Nah, apa yang bisa jadi refleksi kita dari fenomena Citayam Fashion Week ini? Pertama, lagi-lagi saya ingin meng-highlight bahwa ini jangan berhenti deh dari cuma sekedar viralitasnya aja, tapi sejauh mana viralitas ini bisa kita gulirkan terus untuk melahirkan sebuah diskursus baru tentang kota yang layak anak dan remaja. Itu satu, merevisi gagasan dan implementasi kota layak anak selama ini gitu ya, yang mestinya kota layak anak itu bukan hanya didesain oleh orang dewasa gitu ya, dipikirkan oleh orang dewasa dengan dengan alibi yang tahu kepentingan anak adalah orang-orang dewasa gitu, untuk enggak gitu juga men gitu. Itu dalam penelitian kita, anak ini bisa kok dengan gamblang, dengan sangat analitik gitu ya, mengurai apa aspirasi mereka. Jadi ini sebenarnya yang perlu dirubah adalah cara kita, orang dewasa, pemerintah, pengambil kebijakan untuk mendengarkan kembali aspirasi anak-anak muda. Apakah itu kita mau menyediakan ruang formal seperti forum anak yang mulai melibatkan JJ Bonge dan teman-temannya, atau kita mau membuka ruang-ruang informal dengan belajar dari sesuatu yang viral di sosial media. Apa inspirasi yang bisa kita dapatkan untuk mendesain ruang publik di perkotaan supaya lebih inklusif dan bisa merangkul lebih banyak kelompok marginal. Gini, nih saya punya refleksi lagi nih jadinya, jadi ingat. Jadi di tahun 2015 itu kita melihat kota layak anak sendiri, konsepnya ada forum anak gitu, ada forum anak ya sebagai wadah aspirasi, itu ternyata juga elitis, ya kan? Jadi yang terlibat di forum anak itu adalah anak-anak yang berprestasi. Oke.
gitu. Jadi anak-anak tertentu yang berprestasi, yang kegiatannya di dalam forum anak itu adalah ikutan lomba cerdas cermat gitu. Jelas itu anak-anak yang miskin, anak-anak yang termarginalkan itu nggak punya ruang di sana. Yeah. Makanya tidak punya ruang di wadah yang formal seperti forum anak. Makanya ini yang menarik dari informalitas. Makanya informalitas itu menjawab, merespon kebutuhan mereka akan aspirasi. Muncullah fenomena-fenomena yang hadir semacam ini untuk tadi menggugat lah ya istilahnya konstruksi pembangunan kota selama ini yang selalu citranya tuh modern, eksklusif gitu ya, luxury gitu ya. Sekarang digugat nih. Tinggal kita mau memenuhi gugatannya atau enggak gitu. Nah, ini jadi pertanyaan yang lumayan menarik dan mungkin bisa jadi last questions juga nih Mas Randy. Artinya pembangunan taman yang proper, pembangunan ruang publik yang proper itu tuh tidak hanya dibutuhkan sama daerah metropolitan aja dong ya. Artinya semua daerah di Indonesia dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ini membutuhkan ruang publik yang seproper ini gitu supaya akhirnya semuanya nyaman buat tinggal di situ. Iya nggak sih artinya? Iya, jelas. Karena kalau kita bisa mewujudkan itu maka akan merata gitu. Semua nggak akan bergantung ke Jakarta. Kalau Citayam bisa semenarik Jakarta gitu ya. Kenapa dia harus jauh-jauh ke Jakarta gitu kan? Gitu. Atau Bojonggede semenarik Jakarta, kenapa harus jauh-jauh ke Jakarta gitu? Kalau Citayam, Bojonggede sendiri bisa menjadi wadah mereka beraspirasi gitu. Oke, jadi intinya adalah ketika misalnya memang masing-masing daerah itu bisa menciptakan ruang publik yang nyaman, ruang publik yang memang inklusif untuk semua usia, semua golongan, everything will be fine ya. Jadi fenomena-fenomena ini justru malah bisa ditangkap dan akhirnya ya semua publik berdasarkan apapun golongannya gitu, nggak peduli, mereka bisa kumpul di situ jadi kayak semacam melting pot-nya mereka ya. Betul, no one left behind akhirnya. Jadi nggak ada yang tertinggal gitu. Semua punya kesempatan akhirnya dimanapun mereka berada. Oke. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita coba nyimpulin dari obrolan dari topik yang bisa dibilang sih viral banget ya sampai hari ini bahkan gitu. Kalau misalnya ngelihat di TikTok bahkan udah muncul Dora versi Depok. Jadi artinya memang ada satu fenomena yang harus dilihat bahwa anak-anak ini kenapa mereka akhirnya berkumpul di stasiun Duku Atas dan ternyata memang ini mungkin jawaban dari riset yang Semeru lakukan di tahun 2015, Mas Randy ya, bahwa mereka membutuhkan ruang publik untuk mereka berkumpul, belajar, ataupun mungkin juga melepas penat gitu ya, kurang lebih ya. Ya, jangan-jangan di masa yang akan datang Citayam Fashion Week ini bisa diekspor secara global gitu ya. Udah kayak K-pop fashion-nya itu di spread ke seluruh dunia. Jangan-jangan besok orang Amerika pada Citayam fashion gitu. Bahkan media ada satu media Jepang juga udah bilang ini kayak Harajuku revival. Harajuku. Iya. Memang kayak street culture yang mungkin biasanya kita lihat dari luar negeri malah di Indonesia juga bisa muncul tumbuh dari sini. Iya. Dan tumbuhnya dari gerakan sporadis ini yang menarik gitu. Ya. Ini yang perlu digali yang lagi. Tidak by design gitu. Iya, oke. Mas Randy mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kah Mas? Mengenai hal yang udah kita discuss ini nih Mas? Iya, aku rasa itu sih. Jangan berhenti dari viralitasnya, tapi kita bawa diskursusnya lebih jauh ke bagaimana ruang publik kota ini bisa jadi instrumen untuk meningkatkan peluang remaja pinggiran kota meningkatkan kualitas hidupnya. Itu sih yang lebih penting. Oke. Memperhatikan seluruh golongan, memperhatikan seluruh usia, it's the most important thing kalau misalnya kita emang pengen ngebentuk suatu tata kota gitu Mas Randy ya. Jadi kotanya untuk semua gitu. Ya, bukan cuma yang punya duit ya artinya kotanya ya. Iya. Itu kalimat saya. Oke, Mas Randy. Nanti saya juga jadi nggak bisa nikmatin kotanya kalau yang cuma punya duit. Tanggal segini apalagi ya. Kalau gitu Mas Randy, terima kasih untuk waktunya dan juga pemaparannya. Terima kasih banyak Mas Acil.
Ya, semoga sehat selalu Mas di Australia, dan juga untuk Sobat TCID yang pengen tahu segala informasi dan juga pendapat akademisi bisa cek website kami di theconversation.com, follow social media kami di Conversation IDN, itu untuk TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Jadi itu semuanya bisa kamu dapetin semuanya, plus dengerin terus Suara Akademia yang selalu tiap minggu kita update. Saya Muhammad Syarif pamit, ketemu lagi di episode berikutnya.